menerima kuasa. Dan kalau sudah terima kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus dan menerima kuasa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ini merupakan nas khotbah kita, dan ayat 10 serta ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 merupakan suatu master plan, misi Allah yang Yesus amanatkan kepada para murid waktu itu. Melalui pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan pada peristiwa Pentakosta, seluruh master plan, yaitu rencana induk pelaksanaan misi Allah tersebut tergenapi secara progresif ke arah kemajuan. Itulah yang hendak Lukas perlihatkan melalui kitabnya yang kedua. Jadi kitab Lukas itu adalah kitab yang pertama, sedangkan kitab Kisah kitab yang kedua dari kitab Lukas melaksanakan master plan, rencana induk misi Allah. Jadi kalau kita terlibat dalam misi, terlibat dalam menyaksikan tentang Yesus, berarti kita masuk dalam rencana induk misi Allah. Kita tidak bekerja sendiri, tapi bekerja bersama-sama dengan Allah. Ya, itu dahsyat sekali. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 juga mengingatkan bahwa menjadi saksi Kristus merupakan panggilan bagi semua orang percaya tanpa terkecuali. Jadi kita semua dipanggil. Ya, orang kadang-kadang sangat mengutamakan program, hebat sekali program. Tetapi seberapa efektif program-program tersebut dalam memperkenalkan Kristus, itu yang penting. Ya. Memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum menerima Kristus, itu program yang penting. Ya. Boleh saja membuat program indah sekali, tapi jangan lupa, yaitu memperkenalkan Kristus dalam program itu. Karena ini adalah misi Allah, master plan Allah. Kisah Para Rasul memberikan suatu dasar kebenaran bahwa pelayanan misi dilakukan gereja-gereja sekarang sesungguhnya merupakan kelanjutan dari fase ujung bumi. Ya, misi yang dilakukan gereja-gereja masa kini adalah bagian dari fase memperkenalkan Kristus sampai ke seluruh permukaan bumi secara geografis hingga Kristus kembali untuk kedua kalinya pada akhir zaman. Ya. Di dalam ayat Kisah Para Rasul ayat 10 dan 11 itu yang penekanan juga penting, ya, karena itulah tujuan kita. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ketika saya pergi ke Israel, saya masuk ke suatu ruangan, ya, dan di sana diperlihatkan tempat tapak kaki Yesus. Dari situ dia naik ke surga. Ya. Puji Tuhan, saya bisa melihat itu, ya, bahwa benar itu menyaksikan bahwa Yesus benar naik ke surga. Namun dia tidak terus naik ke surga dan lupa sama kita. Suatu saat dia akan datang kembali. Oleh karena itu, apa tugas kita selama kita di dunia ini? Bagi tugas. Yesus buat bagi tugas. Yesus naik ke surga untuk apa? Sibuk dia, bukan tidak ada kerjaannya. Dia menyiapkan tempat tinggal bagi kita, ya, supaya pada saat nanti kita dibawa masuk ke dalam kerajaan surga, kita sudah punya tempat tinggal. Cukup rumit menyediakan tempat tinggal bagi kita. Kenapa? Karena tidak disediakan seperti sebuah perumahan yang sama rata. Gampang membuat kalau sebuah perumahan sama ukurannya, sama bentuknya. Tapi dia akan membuat sebuah tempat tinggal kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi ini.
Oleh karena itu beda, ya. Sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi ini untuk kerajaan Allah. Kita bersaksi, ya, kita memberi, ya. Itu diperhitungkan oleh Tuhan Yesus untuk membangun tempat tinggal kita dalam kerajaan Bapa di surga. Jadi kita sebagai orang percaya, kita semua jemaat Kristus adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu bagian kita. Bagian Yesus menyiapkan tempat tinggal kita di sana. Bagian kita menyaksikan tentang Yesus di dunia ini. Menjadi saksi berarti kita harus memperkenalkan dengan benar siapa yang hendak kita saksikan, agar kesaksian kita tidak salah, ya. Kalau kita tidak kenal benar-benar dengan Yesus, bisa salah kesaksian kita, ya. Kita harus mengenal siapa Yesus itu, sehingga kita dapat menyaksikan Dia secara benar. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik, bangunan gereja yang indah, salib adalah sebuah kesaksian orang Kristen kepada dunia. Ya, itu betul, tidak salah juga. Orang melihat salib, orang melihat bangunan gereja yang indah, itu adalah sebuah kesaksian kepada dunia. Ada tempat beribadah kepada siapa? Pada Yesus Kristus. Itu betul. Tetapi dalam ayat yang telah kita baca, kesaksian yang Tuhan maksud bukan sekadar menampakkan kekristenan kita, tetapi kesaksian itu adalah buka mulut dan berbicara tentang Yesus. Jadi jangan gosip, tapi buka mulut bicara tentang Yesus. Itu kesaksian kita. Di manakah kita bersaksi? Pertanyaan. Di manakah kita bersaksi? Berdasarkan nas Alkitab hari ini, kita belajar bahwa kesaksian kita dilakukan pertama, kesaksian kita dilakukan di Yerusalem. Yerusalem ini berbicara lingkungan yang paling dekat dengan kita. Apa itu lingkungan ini? Yaitu keluarga kita. Sebelum kita bersaksi keluar, maka terlebih dahulu kita harus bersaksi kepada keluarga kita, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik-adik kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita bersaksi kepada mereka. Biarpun ada yang sudah mengenal Kristus seperti cucu saya, tetap juga saya bersaksi kepada mereka, cerita tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Setelah mereka semua diselamatkan, barulah kita bersaksi dalam lingkup yang lebih luas, ya. Itu yang kedua. Wilayahnya adalah Yudea menurut firman Tuhan tadi, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yudea ini berbicara kita harus bersaksi dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu bukan hanya di lingkungan keluarga kita saja, tetapi kita mulai menjangkau sanak saudara, famili kita yang jauh-jauh. Sampaikan firman Tuhan itu kepada mereka. Sampai sekarang ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada sanak saudara saya yang jauh. Untungnya ada handphone dalam grup, ya, dalam grup saya dengan teman-teman yang SMP Kalahien namanya, SMP Negeri Kalahien. Sekarang sudah semua sama-sama ubanan. Tetap saya sisipkan firman Tuhan dalam hati saya, sampaikan lewat WA tentang Yesus, ya. Sebab di antara mereka masih ada yang belum mengenal Kristus. Saya harus bersaksi bagaimana saya katakan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan saya sekarang ini diberkati. Tapi saya tidak lupa pada kampung halaman saya sebenarnya. Saya ingat kampung halaman saya. Biarpun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tapi tidak pernah aku lupa negeriku sendiri. Oleh karena itu aku beritakan firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka dapat diselamatkan juga. Jadi yang kedua, wilayah Yudea adalah wilayah yang lebih luas, yaitu sanak pemilik kita yang jauh. Jadi setelah keluarga kita diselamatkan bagi Tuhan,
Maka sekarang kita harus menjangkau sanak saudara kita yang lain. Mungkin kakek, nenek, paman, dan yang lainnya yang belum kenal Kristus. Ada di rumah saudara? Ada kakek, nenek, atau paman yang belum kenal Kristus? Jangkau mereka, supaya nanti sama-sama kita dibawa masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Ketiga, Samaria. Pada saat itu Samaria bukan hanya didiami oleh orang Israel saja, tetapi sudah didiami oleh orang-orang kafir, ya, yang tidak mengenal Kristus. Oleh sebab itu Samaria mempunyai arti bahwa kesaksian kita juga harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus, ya. Mungkin orang-orang itu adalah tetangga kita, teman kerja di kantor, teman sekolah. Nah, itu dia teman sekolah saya dulu di SMP itu negeri Kalian. Saya sampaikan kepada firman Tuhan, Injil Kristus bagi mereka. Mereka tahu keadaan saya dulu di kampung, ya. Tidak menjadi orang yang kaya, tapi kaya di dalam Tuhan. Tidak kaya dalam harta dunia, tapi kaya di dalam Tuhan. Orang tua saya didik saya di dalam Tuhan terus, dan itu tertanam dalam jiwa saya. Jadi kita sampaikan kesaksian, ya, kepada teman sekolah kita yang dulu, ya, mungkin sekarang sudah menjadi tua tapi belum kenal Kristus, sampaikan kesaksian itu. Atau relasi dan lain-lain yang kita punya, kepada mereka lah kita harus bersaksi. Kemudian yang keempat, tugas kita sampai ke ujung bumi. Ruang lingkup kesaksian kita yang terakhir adalah sampai ke ujung bumi. Ini bukan berarti bahwa kita harus pergi sampai ke ujung dunia untuk menyaksikan Injil. Bila bisa itu baik, ya, bila bisa. Namun sampai ke ujung bumi mempunyai arti bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus bersaksi tentang Yesus. Saya sudah bersaksi tentang Yesus sampai ke ujung bumi. Kok gitu? Mungkin heran. Maksud saya, Injil yang saya sampaikan, beritakan kepada murid saya di SMP Betel. Ada mereka yang pergi sampai ke ujung bumi, ada yang ke Amerika, ya. Ada yang ke Cina. Sampaikan Injil Kristus yang saya berikan kepada mereka, mereka juga bawa ke sana. Itu yang dimaksud dengan berita Injil sampai ke ujung bumi. Ada orang-orang yang mendengarkan Injil itu lalu percaya dan membawa Injil itu dimanapun mereka berada. Maka sampailah ke ujung bumi Injil itu. Nah, sekarang perhatikan ini dengan baik. Apakah resikonya? Ada resikonya jika kita tidak bersaksi. Enak-enak, tenang-tenang saja, nggak usah awal bersaksi. Itu tugasnya Pak Pendeta, itu tugasnya para pengerja, ya. Saya kan jemaat biasa, nggak usah bersaksi, ya. Tapi jangan lupa, ada resikonya. Kalau kita tenang-tenang saja tidak bersaksi, berarti kita tidak melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Salah kita. Ada resikonya. Yang pasti resikonya ialah jiwa-jiwa akan binasa. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 berkata begini. Kita lihat Yohanes pasal 3 ayat ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kalau kita tidak bersaksi, berarti tidak ada orang yang percaya kepada Yesus.
dan berarti mereka tinggal di dalam hukuman. Ya. Yehezkiel, di sana Tuhan menuntut tanggung jawab kita. Kita melihat Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai 6. Yehezkiel pasal 33 maksud saya. Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ya, kita juga anak manusia loh. Jadi enggak hanya untuk Yehezkiel, kita juga anak manusia. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaga, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup setekala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari penjaga itu. Jadi kita adalah penjaga jiwa terhadap orang-orang yang belum kenal Kristus. Sehingga pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, mereka sudah diselamatkan. Kepada Nabi Yehezkiel, Tuhan peringatkan bahwa jika ada umat Tuhan yang mendengar peringatan bahwa Tuhan akan meletakkan pedang atas negerinya, tetapi tidak mau diperingatkan, maka jika mereka meninggal, darahnya akan ditanggung atasnya. Namun, bila umat Tuhan itu meninggal tanpa mendengarkan peringatan dari penjaganya, maka Tuhan akan menuntut tanggung jawab darah orang itu atas penjaganya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah penjaga terhadap sesama kita. Allah mau itu supaya kita menjadi penjaga. Jadi jangan masa bodoh terhadap sesama. Lah udahlah, binasalah kamu, ya. Ingin seorang binasa, kadang-kadang bisa kesal begitu oleh karena orang itu nggak mau tobat-tobat. Udah binasa adalah kamu, sama seperti Yunus terhadap negeri Niniwe. Orang Niniwe jahat, udahlah Yunus, biarin aja binasa. Tapi Tuhan menyayangi mereka, ya. Jadi harus ada roh kasih di dalam hidup kita, sama seperti Tuhan menyayangi orang-orang yang berdosa itu supaya mereka diselamatkan, ya. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 8 dan sampai 11, kita lihat apa maksud firman Tuhan di situ. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga itu? Nanya, memang saya jadi penjaga itu. Di sini tersirat bahwa Tuhan menghendaki bahwa Kain harus menjadi penjaga terhadap adiknya. Lalu selanjutnya, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Nah, kita lihat di sini dalam firman Tuhan ini, Tuhan menghendaki bahwa kita harus menjadi penjaga terhadap sesama kita manusia, bukan menjadi penghilang nyawa seperti yang dilakukan oleh Kain. Akibat
Kain tidak menjadi penjaga terhadap adiknya Habel, maka dikatakan terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Lalu Kain berkata, aduh Tuhan, terlalu berat hukumanku. Oleh karena engkau membuang aku jauh dari hadapanmu, jadi kalau ada orang yang ketemu saya, mereka akan bunuh saya. Emang enak mau langsung mati? Tidak, dari Tuhan. Mereka tidak akan membunuh kamu, tapi engkau harus hidup dalam kutuk itu, dan aku kasih tanda dalam dirimu, supaya setiap orang yang bertemu dengan engkau, mereka tidak akan membunuh kamu. Jadi kita melihat hidup dalam kesengsaraan, ya, bukan hidup dalam berkat, oleh karena tidak menjadi penjaga terhadap bersama. Oleh karena itu program kan dalam keluarga kita masing-masing, ya, supaya ada penjaga jiwa. Maksudnya begini, ya, penjaga jiwa adalah mengingatkan. Dalam keluarga itu ada pribadi yang mengingatkan. Misalnya anak mengingatkan papahnya atau mamahnya yang sudah lama tidak datang ke gereja, lalu anak berkata, Pak, Ma, rasanya hitung-hitung sebulan, 2 bulan, udah 3 bulan papa mama nggak datang ke gereja. Aduh, bahaya itu, Pak, Ma. Ya. Itu artinya lama-lama mati rohani, ya. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki sentral ibadah itu adalah di rumah Tuhan, tetapi tidak datang ke rumah Tuhan untuk ibadah. Ya mungkin berkata, saya kan ibadah di rumah, saya bikin konsil di rumah. Tetapi Tuhan inginkan sentral ibadah itu di rumah Tuhan. Berarti di sana ada kelalaian, tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Maksudnya begini, dalam jemaat GBI bilang, tetapkan di tiap rumah Anda masing-masing seorang penjaga yang mengingatkan. Ya. Kalau melihat enak-enak tidur terus di hari Minggu, malas pergi kerja, lalu si penjaga berkata, hari ini hari Minggu, ayo kita datang ke gereja. Diingatkan. Contoh, ya, di rumah saya ada penjaga, ya. Penjaganya siapa? Ya anak saya, ya, di desa. Dia menjadi penjaga. Pada saat malam-malam semua mau tidur, penjaga berkata, ayo doa, baca firman. Oh iya, doa, baca firman, ya, sebelum tidur kita bersekutu. Itu jiwa kita dijaga untuk tetap kontak dengan, ya. Sebagai contoh yang lain dalam keluarga Dr. Theo, ada penjaganya. Siapa penjaganya? Si David. Siapa namanya? David, ya, bukan David. Dia menjadi penjaga jiwa terhadap keluarga itu, mengingatkan, ayo persekutuan. Udah jam berapa ini? Sudah malam sebelum tidur. Diingatkan, itu menjadi penjaga. Dan dalam ibadah WPI saya ingatkan juga kepada keluarga Ibu Dewi, ya, supaya tetapkan penjaga dalam rumah itu. Ditetapkan si Yosafat menjadi penjaga jiwa, mengingatkan keluarga itu untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan ini sangat membantu kalau ada di dalam tiap rumah tangga itu ada penjaga jiwa, menwanya, bukan resimen mahasiswa, penjaga jiwanya. Maka jiwa-jiwa yang tadi yang lengah, tidak segera beribadah pada Tuhan, diingatkan sehingga roh itu terus hidup, ya, tidak menjadi mati. Kalau lama sekali tidak datang ibadah ke rumah Tuhan, lama-lama seperti peristiwa dalam Alkitab, ya, ada seseorang raja berkata, dia raja yang sangat baik sekali, dan hanya dikatakan oleh Alkitab, dia tidak mau datang ke rumah Tuhan. Kenapa? Rupanya ada semacam luka hati. Kenapa? Karena ayahnya, ya, suatu saat sebagai raja, ya, mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tapi diingatkan oleh para imam. Marah dia terhadap imam, tapi oleh karena itu akhirnya dia kena kusta, dihukum Allah. Dengan dia kena kusta, maka dia tidak lagi bisa menjadi raja.
Ya. Selama-lamanya dia dikucilkan. Nah itu menjadi sakit hati Pak anaknya. Gara-gara imam-imam ini nih, di rumah Tuhan tuh, papa saya jadi kena kusta, gak bisa jadi raja. Oleh karena itu aku pun tidak mau masuk ke rumah Tuhan. Nah itu cara yang salah, ya, bukan cara yang bertobat. Mungkin ada datang jemaat yang berkata, aku nggak mau ke rumah Tuhan, nggak mau lihat muka yang satu itu, jadi aku tidak akan pergi ke rumah Tuhan. Oh salah, jangan saudara-saudara sekalian. Kita bisa kena hukum Allah, tetapi kita harus kontak dengan Allah. Jangan lihat kesalahan orang lain, tapi kita datang kepada Tuhan. Lakukan tugas kita. Jangan lihat salah orang. Lakukan tugas kita, yaitu ibadah kepada Tuhan, memberitakan Injil Kristus, menjadi saksi. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan, ya, bukan boleh. Ya bolehlah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tidak, tapi keharusan. Hal itu juga yang pernah ditegaskan oleh salah satu rasul besar yang bernama Paulus. Paulus berkata, janganlah kita bermalas-malasan, bangkitkan semangat kita dan beritakan Injil Kristus. Karena memberitakan Injil dan mempromosikan tentang salib adalah pekerjaan termulia, dan Bapa di surga sukacita mendengarnya. Kita harus menyenangkan hati Bapa di surga. Ingat nyanyian itu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Jadi kita punya kerinduan menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau diberitakan jadi saksi, oke, aku mau jadi saksi untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Apakah kita sudah bersaksi kepada mereka yang benar kenal Kristus itu? Ingat, bila kita tidak memberitakan jalan keselamatan, maka jika di antara mereka meninggal tanpa mendengarkan Injil, Tuhan akan menuntut hal itu kepada kita. Sebab itu marilah kita bergandengan tangan, seiring selangkah memberitakan Injil keselamatan. Karena itu teruslah bersaksi sepanjang umur hidup kita. Kemudian kita lihat, setelah kita lakukan kesaksian, ya, tentu Tuhan perhitungkan semuanya itu. Dan Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11, itu dia. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Untuk apa Yesus datang kembali? Ya, untuk memenuhi janjinya. Ya, Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji. Ya, di mana janjinya? Yuk kita lihat janjinya di dalam Yohanes pasal 14. Dia berjanji di sana. Ya, itu janji kepada muridnya waktu itu, tapi terus sampai kepada kita sekarang ini janji itu tetap berlaku. Yohanes pasal 14, kita baca ayat 1 sampai ayat yang 4 dan ayat yang ke-28. Kita lompat supaya tidak terlalu lama. Janganlah gelisah hatimu. Saya ulangi, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Nah, ini pertanyaan bagi kita, kemana ya Yesus pergi? Ya, kita tahu ke surga. Tapi bagaimana caranya? Bisa kita terbang ke sana? Ya, karena itu tetap tinggal dalam Yesus.
perkataan itu kan. Ya. Kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, Yesus bisa naik ke surga kan? Jadi berarti kita bisa dong. Logikanya kan begitu. Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Yesus. Yesus naik ke surga. Karena kita tinggal dalam Yesus, kita juga bisa naik ke surga. Dalam catatan gereja Tuhan itu, kita dibawa masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Oleh karena itu, tinggal tetap dalam Yesus. Ya. Kalau kita tidak tinggal tetap dalam Yesus, kita tidak akan terangkat. Karena kehidupan yang tinggal dalam Yesus itu menyatu dengan Yesus, itu yang bisa membuat terangkat seperti Yesus terangkat naik ke surga. Jadi saudara-saudara sekalian, selama kita di dunia ini, ya, kita lakukan tugas kita dengan baik. Karena memang ada pembagian tugas yang Yesus telah buat, yaitu Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan kita yang ada di bumi diberi tugas untuk bersaksi sementara kita tinggal di dunia ini. Ya, sementara. Kenapa sementara? Karena dunia ini bukan rumah kita, ya. Rumah kita di surga. Kita hanya mengembara sementara saja di dunia, tidak lama. Dunia ini bukanlah rumah kita. Kita berada di dunia hanya sementara. Semua yang ada hanya bersifat sementara. Tak ada satu pun yang dapat kita bawa saat kita kembali kepada Bapa di surga. Tetapi jangan khawatir, ya. Tuhan Yesus sudah sediakan semuanya di sana. Dan memang kita tidak perlu membawa apa-apa, ya. Karena memang Yesus sudah menyediakan semuanya untuk kita. Karena itu kita selayaknya rindu menanti saatnya Yesus ingat kita dan membawa kita tinggal bersamanya selama-lamanya di dalam kerajaan Bapa di surga. Ya. Kita diperkenankan masuk, diberi kuasa. Saudara sekalian, pada waktu saya ke Israel, saya tidak bisa masuk ke sana kalau tidak diberi kuasa. Kuasanya di mana? Ya, yaitu dalam pisah untuk masuk ke Israel. Pisah kita untuk masuk kerajaan Allah adalah menyatu dengan Yesus. Dan saat kita mulai masuk ke surga, malaikat Tuhan melihat, oh ada tanda dan menyatu dengan Yesus. Silakan masuk. Kalau lihat tidak ada tanda itu sama seperti orang yang mau masuk ke dalam perjamuan kawin. Saat orang raja dalam firman Tuhan dikatakan, dia tidak pakai pakaian perjamuan, jadi usir keluar. Kita harus pakai pakaian yang Yesus sediakan, yaitu menyatu dengan Yesus. Yang kita menurut mau kita sendiri. Nah, liriknya yang berikut ini hendaknya menyadarkan. Silakan bermain musik.